Hello there, kembali lagi bersama Star Wars Indonesia. Bagaimana kabarnya setelah menonton episode 4 Ahsoka? Saya harap kabarnya luar biasa, karena episode kali ini juga luar biasa. Kenapa? Ayo kita breakdown. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Episode 4 dibuka dengan kelanjutan ending dari episode 3, di mana mereka masih bersembunyi di permukaan Seatos. Ahsoka memberikan pernyataan yang sangat menyakitkan kepada Sabine, yaitu jika kita tidak bisa mencari Ezra, maka semua orang pun harus tidak bisa. Kenapa? Karena lebih baik begitu daripada malah Thrawn yang kembali menjadi pewaris kekaisaran, atau Heir to the Empire. Heir to the Empire adalah novel trilogi Legends Thrawn pada tahun 1990-an. Tentu Sabine tidak bisa menerimanya dengan gampang. Shin Hati dan Marok menghampiri Baylan dan Morgan. Mereka diperintahkan untuk mencari Sabine dan Ahsoka. Sabine akhirnya memakai armornya. Ia mengenakan Fambris yang diberikan oleh Van Rau di Rebels dan juga pistol Westar 35 yang ia gunakan di Rebels juga. Huyang sedang memperbaiki kapalnya. Tiba-tiba ia diserang oleh HK Assassin Droids. Mereka berantem. Ini momen yang mengagetkan bagi saya karena siapa sangka Huyang bisa berantem. Huyang lalu merusaki komponen kapalnya untuk mendapatkan perhatian Ahsoka dan Sabine. Ahsoka dan Sabine keluar dan diserang oleh musuhnya. Lalu mereka berantem dan scene berpindah ke markas Home One. Kita melihat Jacen, Hera, dan Chopper. Jacen tampak mengenakan pauldron yang sama dikenakan oleh ayahnya. Logo ini juga tampak di Serigala Lothal bernama Dume. Hera sebagai Phoenix Leader memimpin squad X-Wings. Kita melihat Carson Teva kembali lagi dari The Mandalorian, Lieutenant Bacy, Lieutenant Mowat, Lieutenant Jensu, dan Lieutenant Lander. Diperankan oleh Brandon Wayne, cucunya John Wayne. Ia juga adalah salah satu stunt performance-nya Din Djarin. Baylan khawatir jika koordinasinya salah dan mereka akan menuju ke entah di mana dan malah terbunuh. Morgan mengatakan Baylan harus percaya. Lalu Baylan mengatakan ia telah kehilangan kepercayaan di waktu yang lama. Mungkin ia sedang mereferensikan masa lalunya sebagai Jedi. Sabine sedang menghadapi Shin. Sabine menggunakan pistol Mandalorian sekali dan Shin menggunakan lightsaber. Shin lalu menggunakan The Force untuk mendorong Sabine ke pohon, membuat Sabine menggunakan lightsabernya. Dari sini terlihat Sabine lebih lemah dengan lightsabernya. Ahsoka menghadapi Marok. Lalu mereka berantem dengan gaya samurai. Ahsoka berhasil membunuhnya dengan serangan yang singkat seperti Obi-Wan mengalahkan Maul di Rebels. Marok tiba-tiba berubah menjadi sebuah makhluk gaib Night Brothers. Apa artinya? Jadi semua teori tentang siapa Marok ini sudah dibantahkan. Marok bukanlah Starkiller, bukan Barriss Offee, bukan Ezra, dan bukan Eight Brother. Tapi ini adalah sihir dari Night Sisters. Berarti Marok dilahirkan dari Morgan sendiri. Shin kaget. Sabine lalu mencoba menggunakan The Force kepada Shin. Shin mengatakan ia tidak memiliki kekuatan. Sabine lalu menembaknya dengan Fambrisnya. Ahsoka bertemu dengan Baylan Skoll, dan ini adalah salah satu scene terbaik di series ini. Baylan mengatakan Anakin sangat memuji Ahsoka. Semua orang di Order mengenal Anakin Skywalker. Baylan juga tahu Anakin adalah Vader, dan tentu ini menyakitkan bagi Ahsoka. Ahsoka lalu mengatakan ia tidak ingin membahas masa lalunya. Dan Baylan mengatakan dia di sini untuk mengamankan masa depan dan Thrawn akan memulai sebuah perang. Itu adalah kejahatan yang disayangkan, tapi bukti kebenaran besar karena satu orang harus menghancurkan untuk menciptakan. Ahsoka lalu menyalakan lightsabernya, begitu juga Baylan, dan mereka berantem dengan gaya yang sangat pelan, teliti, dan penuh perhitungan seperti catur. Keren banget. Mereka gonta-ganti posisi bertarung mereka. Baylan lalu melakukan gerakan yang sangat keren. Di sini Ahsoka hanya menggunakan satu lightsaber dan Baylan menggunakan lightsabernya seperti pedang yang berat. Ahsoka lalu menendang Baylan, mengambil bola petanya dan melukai tangannya. Shin tiba, membuat Ahsoka berpikir Sabine telah mati. Ia menahan Shin dan melemparnya. Ahsoka agak ke dark side ya dari sini. Sabine tiba. Baylan lalu meyakinkan Sabine bahwa ia akan membantunya mencari Ezra Bridger. Sabine lalu tergoda. Shin mencekik Sabine, tetapi Baylan memerintahnya untuk berhenti.
Oh ya, Belen mengatakan bahwa keluarga Sabine telah mati di Mandalore. Ini adalah informasi yang baru. Mungkin orang tuanya ikut mati saat Night of the Thousand Tears. So Sabine ikut dengan Belen dan Shen. Eye of Sign-nya sudah terbang. Phoenix Squad tiba. Captain Carson Teva mengatakan lock as full in attack position. Ini adalah perintah yang dikatakan di A New Hope juga. Tapi sayang mereka telat. Eye of Sign tersebut telah berhasil loncat ke hyperspace, membuat beberapa X-Wing hilang kendali dan saling menabrak. Jason mengatakan I've got a bad feeling. Tentu ini adalah referensi dari I've got a bad feeling about this. Scene berpindah ke Samudra Siatos dan transisi ke Ahsoka. Transisi yang keren. Ahsoka sedang berada di World Between Worlds. Itu adalah bidang mistis dalam The Force yang berfungsi sebagai kumpulan pintu dan jalur yang ada antara waktu dan ruang, menghubungkan semua momen dalam waktu menjadi satu. Bidang inilah yang menyelamati Ahsoka dari Vader. Ezra juga pernah ke sini. Di Rebels, World Between Worlds berwarna hitam dan putih, tapi di live action berwarna biru. Ezra dan Ahsoka juga pernah bertemu dengan Sidious di sini, tetapi berhasil selamat. Jadi apa arti Ahsoka berada di World Between Worlds? Ada 3 kemungkinan menurut saya. Yaitu Ahsoka mungkin sedang mati suri dan masuk di dimensi World Between Worlds. Dan nantinya Ahsoka mungkin bisa menjelajahi waktu dan ruang dari masa lampau, seperti Clone Wars. Lalu Ahsoka juga bisa menggunakan World Between Worlds untuk mencari Thrawn. Dan tentunya jika bisa mencari Thrawn, maka Ahsoka juga bisa mencari Ezra. Jika kamu ingin tahu lebih tentang teori ini, silakan cek video di sini ya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Ahsoka dengan Hello Snips. Snips adalah panggilan Ahsoka dari Anakin. Dan saat Ahsoka memutar balik, ia melihat Anakin Skywalker versi Revenge of the Sith. Hayden Christensen is back. Ini yang membuat saya full senyum dan full nangis. Terakhir kali Anakin bertemu dengan Ahsoka adalah saat ia memberi lightsaber biru kepada Ahsoka di season 7 Clone Wars. Anakin terlihat membawa lightsaber yang agak berbeda, susah untuk ditebak. Ini bukan dari Revenge of the Sith atau dari Attack of the Clones. Jadi bisa saja ini bukanlah Anakin Skywalker. Atau mungkin bukanlah Anakin yang baik. Karena kita juga mendengar Team Imperial March atau Team Vader saat scene ini ditutup. This is not good. Dan disinilah episode ini berakhir. Saya nonton ini sambil senyum dan happy banget karena episode ini kece parah. Dari ceritanya, sinematografinya, duelnya, karakternya, khususnya Belen Skull, dan sedih juga karena Anakin Skywalker kembali dengan Ahsoka versi live action. Kita tahu bahwa Anakin dan Ahsoka hanya pernah berinteraksi bareng di animasi, sehingga melihat mereka di live action itu mengharukan sekali. Jadi saya berikan 9,5 dari 10 untuk episode ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @star.warsindonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya dan May the Force be with you.